Visum et repertum. Hasil dari otopsi ini menjadi alat bukti yang strategis untuk menguak sebuah kebenaran dalam kasus kematian tak wajar. Idealnya dalam 2x24 jam, pihak penyidik memberikan tenggat waktu untuk menunggu keluarga sang korban. Mereka akan dikonfirmasi untuk melakukan otopsi terhadap jasad korban. Diizinkan atau tidak, hal tersebut tak akan mengurungkan niat pihak penyidik untuk tetap meneruskan proses penyelidikan dan melakukan otopsi oleh dokter ahli forensik. Lantas mengapa keluarga korban tak diberikan hak penuh atas jasad sang korban? Kenapa? Sekarang yang jadi pertanyaan kenapa? Pada kasus kriminal, itu pembunuhnya itu bisa aja anggota keluarga sendiri. Bisa istri, bisa suami, sehingga kalau mereka diberi kesempatan untuk menolak otopsi, itu bisa aja malah nggak terbukti karena tidak diotopsi. Maka kewenangan itu diberikan pada polisi. Bila ditinjau dari sisi kemanusiaan, tak ada yang salah dengan keinginan keluarga untuk mengurus jasad orang yang sangat dicintainya. Tak ada yang lebih diinginkan keluarga selain mengantar sang anggota keluarga ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan damai. Namun bila kematian itu ditengarai tak wajar, hukumlah yang mampu berbicara lebih. Proses otopsi tak bisa dihindari lagi. Visum et repertum. Hasil dari otopsi ini menjadi alat bukti yang strategis untuk menguak sebuah kebenaran dalam kasus kematian tak wajar. Misalnya pada kasus Nyonya Luciana, kecurigaan tindakan pembunuhan karena adanya lebam luka di tangan korban dihapuskan oleh keputusan final yang menyatakan sebagai kasus bunuh diri murni. Walaupun di awal penyelidikan terjadi penolakan dari pihak keluarga atas keputusan otopsi, namun proses otopsi tetaplah tak bisa dihindari. Lantas apakah proses otopsi memang benar-benar mendapatkan perlindungan hukum? Proses otopsi itu secara hukum memang menjadi sebuah kebutuhan dalam proses untuk menguak fakta hukum yang sesungguhnya di balik peristiwa. Dan itu dalam pasal 135 KUHP ya. Itu dalam hal untuk kepentingan peradilan, penyidik bisa melakukan otopsi. Lalu bagaimanakah MUI memandang proses otopsi? Sepanjang tadi ada keperluan atau hajat untuk melakukan praktek seperti itu, maka itu dibolehkan. Jadi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran mungkin dia akan kesulitan kalau dia tidak praktek langsung pada organ tubuh manusia. Kalau organ tubuh manusia tidak mungkin dia akan mengambil organ manusia yang masih hidup misalnya. Maka dia menggunakan orang yang meninggal. Maka sepanjang ada itu, ada keperluan, ada hajat untuk itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat seperti itu, tidak diperbolehkan. Sebagai rahmatan lil alamin mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Tak hanya untuk urusan makhluk hidup, namun juga bagi jasad yang sudah tak bernyawa. Tak pelak lagi, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya ketika menghadapi Sang Khalik. Namun tak bisa dipungkiri, demi majunya ilmu pengetahuan dan terungkapnya sebuah kebenaran, ada hal-hal yang menjadi mubah dilakukan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Sejatinya manusia diharuskan berikhtiar dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan